Manajemen ternak sapi perah. Tujuan pembesaran sapi perah. Susu merupakan komoditas utama pada usaha peternakan sapi perah rakyat. Susu dihasilkan setelah sapi perah beranak. Produksi susu yang optimal akan tercapai bila sapi perah memiliki kondisi tubuh yang sehat, kaki-kaki yang kuat, perkembangan ambing yang baik, serta kemampuan makan yang baik. Kondisi prima tersebut akan tercapai bila sapi memiliki alat pencernaan yang besar dan kuat. Oleh karena itu, peternak harus melaksanakan program rearing atau memelihara sapi sejak lahir secara terprogram dengan tujuan untuk mendapatkan sapi yang memiliki kaki-kaki yang kuat serta ambing dan alat pencernakan yang berkembang baik. Jenis Friesian Holstein yang berasal dari Belanda terkenal dengan produksi susunya yang tinggi, yaitu sekitar 6.350 kg per tahun atau berkisar 17 kg per hari. Sapi jenis Friesian Holstein ini merupakan jenis sapi yang paling cocok dan menguntungkan untuk dibudidayakan di Indonesia dengan ciri-ciri khasnya: warna bulu belang hitam putih, tubuh panjang dan lebar, tidak agresif atau cenderung jinak, kulit halus, mengkilap, mudah diangkat, serta bulu yang pendek. Kepala panjang dan terdapat tanda putih, tanduk tidak terlalu panjang dan ujungnya melengkung ke depan, dengan lubang hidung yang lebar yang menandakan jalan pernafasannya sangat baik. Leher tipis memanjang, bahu lurus, dada dalam, punggung dan pinggang panjang, perut besar dan sempurna, kemudi atau pinggul lebar dengan ambing yang besar, dan pembuluh darah yang berkelok-kelok. Pakan sapi perah. Sapi perah merupakan jenis hewan ruminansia yang mempunyai lambung majemuk. Rumput sebagai makanan pokok ruminansia dicerna di dalam rumen melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Pemberian makanan pada ternak sapi perah disesuaikan dengan kondisi alat pencernaannya. Pakan sapi perah terdiri dari hijauan sebanyak 60% dan konsentrat 40%. Macam-macam pakan sapi perah diantaranya adalah makanan hijauan, makanan konsentrat, complete feed, serta air. Makanan hijauan. Makanan hijauan adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terdapat 3 kategori makanan hijauan, yaitu hijauan segar, silase, dan jerami. Hijauan segar adalah asupan pakan sapi dalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu oleh manusia maupun yang disenggut langsung oleh ternak. Hijauan segar umumnya terdiri atas daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman biji-bijian, atau jenis kacang-kacangan. Hijauan banyak mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pati, dan fruktosa yang sangat berperan dalam menghasilkan energi. Pemberian hijauan sebaiknya dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan mesin pemotong rumput. Jika tidak ada,
Gunakan peralatan potong yang ada dengan memperkirakan panjang yang sama. Contoh hijauan segar diantaranya adalah rumput-rumputan, meliputi rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, dan lain-lain, termasuk rumput lapangan yang tumbuh secara liar. Kacang-kacangan meliputi lam toro, glirisida, sorghum, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Daun-daunan meliputi daun nangka, daun pisang, daun turi kaliandra, daun petai Cina, daun ketela rambat, ganggang, dan lain-lain. Untuk mencegah kembung dan cacingan, sebaiknya menyabit rumput pada pagi hari setelah embun menghilang, dan hindari rumput muda karena mengandung saponin atau bahan pembentuk busa yang menyebabkan perut kembung. Sebelum diberikan ke ternak, rumput harus dikurangi dahulu kadar airnya dengan cara menyimpan dalam posisi tegak dan dilayukan. Sedangkan silase adalah asupan pakan sapi berupa daun dan rerumputan yang sudah difermentasikan. Dan jerami adalah asupan pakan sapi berupa batang pohon padi atau jagung. Makanan konsentrat. Makanan konsentrat adalah pakan yang kadar seratnya rendah serta mudah dicerna. Terdiri dari campuran bahan pakan yang kadar proteinnya tinggi dan energinya tinggi, serta dilengkapi unsur-unsur vitamin dan mineral. Contoh bahan makanan penguat atau bahan konsentrat antara lain dedak padi, dedak gandum, tepung ikan, bungkil kelapa, ampas singkong, ampas tahu, ampas kecap, bungkil kedelai, tepung jagung atau maizena, dan lain-lain. Complete feed adalah campuran bahan pakan antara hijauan dan konsentrat atau bahan-bahan yang lainnya. Ingat, pakan konsentrat sebaiknya diberikan dengan cara kering. Tujuannya agar derajat keasaman atau pH dalam rumen stabil, sehingga berpengaruh positif terhadap jumlah dan kualitas susu yang diproduksi. Jika konsentrat diberikan dalam bentuk basah atau dicampur dengan air, maka adanya air akan menghambat perkembangan rumen serta nafsu makan terhadap hijauan menjadi rendah. Jika masih diberikan secara bentuk basah, maka perubahan cara pemberian konsentrat dari bentuk basah yang dicampur air dapat dilakukan secara bertahap dalam waktu 1 minggu dengan prosentase sebagai berikut. Metode pemberian pakan. Ada beberapa metode pemberian pakan, di antaranya penggembalaan atau pasture fattening yang dilakukan hanya di lahan terbuka. Kereman atau dry lot fattening, yaitu pemberian pakan hanya di dalam kandang saja, dan metode kombinasi antara keduanya yang dilakukan secara berselang-seling, yaitu antara penggembalaan dan kereman. Penggembalaan bertujuan untuk memberikan kesempatan bergerak pada sapi guna memperkuat kakinya. Chelling feeding adalah pemberian pakan secara bertahap sejak 2 minggu pertama sebelum beranak sampai mencapai puncak produksi, sehingga sapi perah tersebut dapat menampilkan produksinya secara optimal sesuai dengan kemampuan genetiknya.
Pola pakan sapi laktasi. Contoh jadwal pemberian pakan sapi laktasi. Selain makanan, sapi sebaiknya diberi air minum secara ad libitum atau tersedia setiap saat. Pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang cukup dan berkualitas serta menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak yang dipelihara. Kandang sapi perah yang baik adalah kandang yang sesuai dan memenuhi persyaratan kebutuhan dan kesehatan sapi perah. Lokasi ideal untuk membangun kandang. Kandang sebaiknya terpisah dari rumah tinggal dan letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk, tetapi mudah dicapai oleh kendaraan. Sinar matahari harus dapat menembus pelataran kandang serta dekat dengan lahan pertanian. Terdapat sumber air yang mencukupi serta tempat pembuangan limbah. Syarat bangunan kandang. Tinggi tiang kandang sekurang-kurangnya 200 cm dari lantai kandang dengan luas atap 50 cm lebih luas dari bangunan, sehingga air hujan tidak masuk. Sirkulasi udara cukup dan mendapat sinar matahari sehingga kandang tidak lembab. Panjang lantai kandang 150 sampai 175 cm dengan kemiringan lantai kandang 1 sampai 3 cm dan sudah betonisasi. Lebar selokan 40 sampai 60 cm. Tempat makan yang lebar sehingga memudahkan sapi dalam mengkonsumsi pakan yang diberikan. Tempat air dibuat agar air selalu tersedia sepanjang hari dan tak terbatas atau ad libitum. Fasilitas dan perlengkapan kandang. Tersedia gudang pakan, terdapat pembuangan limbah, tersedia matras atau alas kaki, baik dari karet atau jerami yang dipotong-potong. Terdapat lorong depan untuk pemberian pakan, lorong belakang untuk membersihkan kotoran dan kontrol birahi. Adanya sumber air. Tersedia tempat recording atau pencatatan. Tersedianya lapangan untuk mengembalakan sapi, kandang terpisah untuk sapi beranak, pedet, dan kandang karantina untuk sapi yang sakit. Pengelolaan dan perawatan kandang. Kandang dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran. Sementara kandang yang bertipe ganda, ada dua baris dengan jenis penempatan yang berbeda, yaitu dua jajaran saling berhadapan. Fungsinya untuk mempermudah pemberian pakan, dan dua jajaran yang saling bertolak belakang, fungsinya adalah untuk mempermudah mendeteksi birahi. Kandang sapi sebaiknya tidak tertutup rapat, agar sirkulasi udara di dalamnya berjalan lancar. Air minum yang bersih tersedia setiap saat. Tempat pakan dan minum
sebaiknya dibuat di sisi luar kandang, tetapi masih dalam satu atap. Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi, agar pakan yang diberikan tidak terinjak-injak atau tercampur dengan kotoran. Kotoran dan sisa makanan dipisahkan jauh dari kandang dan ditimbun di tempat lain agar kesehatan sapi tetap terjaga. Melalui proses fermentasi, kotoran-kotoran tersebut dapat berubah menjadi pupuk kandang. Sediakan pula peralatan untuk memandikan sapi. Kebersihan kandang harus terjaga dengan dibersihkan minimal 2 kali sehari.